Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Rikdodi Swastika, name 2200500158, Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan inovasi teknologi berbasis website yang saya beri nama dengan Dodi SW Watch. Latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang ini, khususnya teknologi informasi, berkembang dengan sangat pesat. Saat ini, seringkali kita mendengar mengenai teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Melalui internet, pedagang dapat menawarkan produknya secara online kepada pembeli tanpa perlu bertatap muka. E-commerce atau biasa disebut dengan perdagangan melalui internet mengizinkan pedagang untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Dodi SW Watch adalah salah satu website penjualan jam tangan. Produk Dodi SW Watch adalah berbagai jenis merek jam tangan. Tujuannya adalah memasarkan dan menjual produk-produk tersebut kepada konsumen. Sistem pemasaran Dodi SW Watch ini masih bersifat online yang hanya bisa ditemui melalui halaman resmi Dodi SW Watch. Untuk masa mendatang di mana teknologi informasi telah menjadi suatu nilai tambah dalam dunia bisnis serta memberi kemampuan lebih dalam bersaing, maka hasil dari penelitian pada Dodi SW Watch ini akan implementasikan ke dalam sistem pemasaran online dengan maksud untuk menambah daya saing dan mempersiapkan Dodi SW Watch memasuki era bisnis yang berbasis teknologi informasi. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, pada website jam tangan Dodi SW Watch, dalam penyampaian promosinya dan pemasaran masih bersifat manual. Yang kedua, bagaimana menghasilkan aplikasi penjualan yang mampu memperkenalkan dan menjual secara online. Adapun tujuannya, yang pertama, menghasilkan aplikasi penjualan yang mampu memperkenalkan dan memasarkan secara online. Yang kedua, membantu orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan infonya menggunakan web browser. Informasi yang up-to-date, komunikasi multi-arah yang dinamis. Adapun analisis kebutuhan yang terdapat pada website ini, yang pertama itu ada admin, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada pembeli. Untuk lebih jelasnya akan saya jabarkan satu persatu. Yang dimana admin melakukan proses login, update stok barang, memverifikasi pembayaran, verifikasi data pembeli, mengirim pemesanan, memberikan nomor resi dan menerima laporan pembeli. Yang kedua ada sistem, di mana menyimpan data pelanggan, mengecek data pembeli, menampilkan transaksi, update stok otomatis, menampilkan invoice, memberikan info pengiriman, menyimpan data pembeli, dan pembayaran. Yang terakhir ada pembeli, melakukan proses login, melakukan registrasi jika belum mempunyai akun, memilih menu yang diinginkan, melakukan pembayaran, mengisi alamat, dan menerima pesanan. Adapun analisis kebutuhan sistem yang terdapat pada sistem ini, yang pertama ada tampilan awal website. Pada tampilan awal, orang pertama kali melakukan registrasi, setelah itu melakukan login. Untuk produk yang dijual berupa jam tangan mulai dari yang sedang dan juga yang mewah bermerek. Pembelian produk. Pada tahap pembelian, hal pertama yang dilakukan pembeli adalah memilih produk. Setelah memilih produk, maka akan lanjut ke proses checkout. Dan jika ingin menambah produk, bisa kembali memilih produk di halaman sebelumnya. Pembayaran.
Tahap pembayaran bisa dilakukan dengan cara manual. Setelah itu, pembeli mengirim bukti pembayaran ke dalam sistem. Kebutuhan teknologi menentukan teknologi yang akan digunakan seperti bahasa pemrograman, basis data, dan infrastruktur server. Manajemen perubahan. Aplikasi akan diperbarui dan dikelola seiring waktu. Adapun analisis kebutuhan perangkat lunak, yang dimana sistem operasi Windows 11, bahasa pemrograman HTML dan PHP, database MySQL, aplikasi text editor, Visual Studio Code, aplikasi server, software XMPP. Analisis kebutuhan perangkat keras, laptop yang dilengkapi dengan RAM 8GB, SSD 128GB, OS Windows 11, CPU Intel Inside, mouse, harddisk eksternal dilengkapi dengan sebesar 500GB. Adapun analisis speech, performance, detail produk yang ditaruhkan beserta harga produk tersebut tersedia secara online melalui aplikasi. Information. Konsumen dapat memperoleh informasi produk yang sangat detail, antara lain harga produk, berat produk, gambar produk, dan deskripsi atau spesifikasi produk. Ekonomis. Sistem yang dibuat akan menciptakan penghematan biaya untuk promosi yang biasa digunakan dan meningkatkan pendapatan serta nilai informasi yang diberikan. Kontrol. Sistem yang kami usulkan meminimalkan terjadinya penipuan karyawan karena setiap transaksi dihitung secara otomatis oleh sistem sehingga kecil kemungkinan terjadinya manipulasi data. Masih di analisis page. Efisiensi. Sekalipun penjual tidak memiliki toko offline, proses jual beli tetap berjalan karena penjualan dapat membuat toko online melalui aplikasi yang kami usulkan. Security. Pada sistem deskripsi produk, detail yang diusulkan, konsumen tidak perlu datang ke toko, berkomunikasi dengan penjual melalui obrolan online, dan produk selalu tersedia perbarui agar produk tidak terjadi. Adapun flowchart yang terdapat pada sistem ini, yang dimana alur prosesnya adalah yang pertama, di sini pembeli akan memanggil website, lalu website akan menampilkan halaman awal, kemudian pembeli akan melakukan proses registrasi. Setelah itu, sistem akan melakukan verifikasi data. Jika diterima, akan lanjut, namun sebaliknya jika tidak diterima akan kembali ke proses tampilan halaman awal. Pembeli akan melakukan proses login. Setelah pembeli melakukan proses login, maka sistem akan memverifikasi data. Selanjutnya, penjual melakukan pengecekan produk. Pembeli akan memilih produk. Jika sudah, maka sistem akan memasukkannya ke dalam keranjang. Kemudian, sistem akan mengkonfirmasi pesanan. Apabila pelanggan ingin menambah produk lainnya, maka sistem akan kembali menampilkan halaman produk. Tetapi, jika pelanggan tidak ingin menambahkan produk, maka sistem akan melanjutkan ke proses checkout. Kemudian, pembeli meminta memasukkan alamat lengkap dan sistem akan otomatis menentukan tarif ongkir sesuai alamat yang dimasukkan pelanggan. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan invoice kepada pembeli dan pembeli akan melakukan proses pembayaran secara manual melalui m-banking, e-wallet, dan sejenisnya. Kemudian pelanggan akan mengupload bukti pembayaran ke sistem. Lalu, admin memverifikasi dana pembayaran dan merubah status pembelian menjadi lunas. Kemudian, admin akan memberikan produk ke ekspedisi pengiriman atau kurir.
Selanjutnya, admin akan menginput nomor resi dan merubah status pengiriman menjadi status dikirim. Pembeli akan menerima nomor resi ekspedisi pengiriman. Pembeli menerima barang dan prosesnya selesai. Begitu proses alur dari flowchart-nya. Untuk flowchart bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk selanjutnya ada data flow diagram atau DFD level 0, yang dimana DFD ini bisa dilihat pada gambar berikut. Narasi dari data flow diagram level 0 antara lain, admin dapat mengisi username dan password saat login. Update data stok, update data pembayaran, update status pengiriman, juga menerima data diri pembeli, data stok produk, data status pemesanan, dan data status pengiriman. Yang kedua, pembeli mengisi data diri pelanggan saat registrasi, mengisi username dan password saat login, data pemesanan, upload bukti pembayaran, data alamat pengiriman, serta menerima akun, data informasi produk, dan data status pemesanan, serta data status pembayaran. Data flow diagram DFD level 1. Narasi dari data flow diagram level 1 antara lain. Proses yang pertama adalah proses pendaftaran pelanggan. Proses yang kedua adalah proses login pelanggan. Proses yang ketiga adalah proses pembelian dan penjualan. Proses yang keempat adalah proses pembayaran. Dan yang terakhir adalah proses pengiriman. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan entitas-entitas yang ada dalam ERD ini. Yang pertama, pada proses pertama, pelanggan melakukan proses registrasi ke sistem, lalu admin menerima data pelanggan dan sistem akan memasukkan ke tabel pelanggan. Lalu tabel pelanggan akan memberikan data pelanggan kepada sistem. Proses yang kedua, pelanggan melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan yang mana akan diverifikasi oleh sistem, dan jika ada satu yang sama, maka login akan berhasil dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Kemudian, pada proses yang ketiga, admin akan memberikan data persediaan barang yang nantinya akan masuk ke dalam tabel produk, lalu tabel produk akan memberikan data produk ke pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan data pembelian, nantinya disimpan ke dalam tabel pembelian. Lalu, tabel pembelian memberikan data pembelian ke sistem. Selanjutnya proses yang keempat, pembeli memberikan data berupa alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Lalu, data tersebut akan masuk ke tabel pembayaran. Kemudian, tabel pembayaran memberikan dan membayar kepada admin. Lalu admin akan mengkonfirmasi data tersebut yang akan diterima dari pelanggan. Pada proses terakhir, admin akan memberikan laporan pengiriman kepada pelanggan, lalu pelanggan akan menerima laporan pengiriman. Yang selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Untuk ERD sendiri bisa dilihat pada gambar tersebut. Adapun penjelasan dari ERD ini, narasi dari ERD, Relationship Diagram, yang dimana terdapat entiti pengguna yang memiliki 6 atribut, antara lain ID pengguna sebagai primary key, email, telepon, password pelanggan, telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut on-to-money. Entiti pembelian memiliki 17 atribut antara lain ID pembelian sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID ongkir sebagai foreign key, tanggal pembelian, total pembelian, tip, ongkir, distrik, paket,
ekspedisi, provinsi, status pembelian, alamat pembelian, resi, pengiriman, total berat, estimasi dan kode pos, di mana satu pembeli dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut on-to-money. Entity produk memiliki 8 atribut antara lain. ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, deskripsi produk, dan foto produk, di mana banyak produk bisa diisi oleh satu admin atau many to own. Entity admin memiliki 4 atribut antara lain. ID admin sebagai primary key, username, password, dan nama lengkap, di mana satu admin dapat mengisi banyak produk atau bisa disebut on-to-money. Pembahasan RD selanjutnya ada entity pembayaran memiliki 7 atribut antara lain. ID pembelian sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, tanggal, jumlah, nama, bank, dan bukti pembayaran, di mana satu pembayaran dapat melakukan satu pengiriman atau on-to-on, dan satu pembayaran dapat melakukan satu pembelian atau on-to-on. Entity pembelian produk memiliki 9 atribut antara lain. ID pembelian sebagai produk sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah, subharga, nama, subberat, berat, dan harga, di mana satu pembelian produk memerlukan satu pembelian. Entity foto produk memiliki 3 atribut antara lain. ID foto produk sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, dan nama foto produk, di mana banyak foto produk memerlukan satu produk. Entity kategori memiliki 3 atribut antara lain ID kategori sebagai primary key, nama kategori sebagai deskripsi kategori, di mana satu kategori memerlukan banyak produk. Berikut merupakan mapping, yang dimana entity pengguna, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut on-to-money. Yang kedua, entity pembelian, di mana satu pembeli dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut on-to-money. Yang ketiga, entity produk, di mana banyak produk bisa diisi oleh satu admin atau many to own. Yang keempat, entity admin, di mana satu admin dapat mengisi banyak produk atau disebut on-to-money. Yang kelima, entity pembayaran, di mana satu pembayaran dapat melakukan satu pengiriman atau on-to-on, dan satu pembayaran dapat melakukan satu pembelian atau on-to-on. Entity pembelian produk, di mana satu pembelian produk memerlukan satu pembelian. Yang selanjutnya ada entity foto produk, di mana banyak foto produk memerlukan satu produk. Yang terakhir, entity kategori, di mana satu kategori memerlukan banyak produk. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucap dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.